Ya, sepekan belakangan Pemirsa, Kementerian Sosial resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Pencabutan izin ACT tertuang dalam keputusan Menteri Sosial RI nomor 193 tanggal 5 Juni 2022 yang ditetapkan oleh Menteri Sosial Andi Mulyadi. Kita bakal lanjutin soal pembahasan yang lagi rame di konten ini. Dan selamat datang di Quranic Reaction. Jadi, ada sebuah kisah nabawiyah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bercerita tentang seseorang dari kalangan Bani Israel yang bertekad akan selalu bersedekah. Jadi ceritanya gini. Pada satu malam ia keluar dan mengatakan, "Aku harus sedekah deh malam ini." Ia kemudian keluar, membawa sedekahnya dan ia berikan kepada seorang pencuri. Melihat itu, orang-orang ramai bergunjing. Tau gak? Tadi malam ada pencuri yang dapat sedekah. Si dermawan tadi merasa yang disedekahinya tadi malam adalah pencuri. Lalu ia berkata, "Ya Allah, bagimulah segala puji, aku akan tetap bersedekah." Lalu ia keluar lagi, membawa sedekahnya. Dan kali ini, coba tebak siapa yang menerima sedekahnya. Yang menerima sedekahnya kali ini adalah seorang pelacur. Nah, pagi harinya rame lagi orang-orang bergunjing. Tau gak? Semalam ada pelacur dapat sedekah. Terus, si dermawan tadi merasa bahwa sedekahnya tadi malam jatuh ke tangan pelacur. Tapi ia berkata, "Ya Allah, bagimulah segala puji, sedekahku itu jatuh ke tangan pelacur. Tapi aku tetap akan bersedekah." Ia kembali keluar dengan membawa sedekahnya, dan kali ini jatuh ke tangan orang kaya. Rame lagi orang-orang bergunjing. Semalam ada orang kaya coba yang dapat sedekah. Gimana sih? Kemudian si dermawan itu merasa sedekahnya jatuh ke tangan orang kaya. Tapi dia tetap berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji, sedekahku jatuh ke tangan pencuri, pelacur, dan orang kaya." Tapi kemudian dia diberitahu, sedekahmu sudah diterima. Sedekahmu kepada pencuri mudah-mudahan membuat ia terhindar dari dosa pencurian. Sedekahmu kepada pelacur mudah-mudahan membuat ia tidak melacur. Dan sedekahmu kepada si kaya mudah-mudahan membuat ia sadar dan mau juga bersedekah sepertimu. Serius, sedekah itu luar biasa banget. Selama kita niatkan itu karena Allah, gak ada tuh yang namanya sia-sia. Coba deh denger dulu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ayat tadi artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Kalian bisa cek Al-Baqarah 263. Coba perhatikan ending di ayat ini. Allah itu Maha Kaya. Maka saat kita bersedekah dengan niat kepada Allah, bukan berarti kita memberi Allah. Sungguh Allah itu tidak butuh akan hal itu. Allah sudah memiliki dunia dan seisinya. Allah gak butuh sedekah kita. Coba deh pikir logis. Ngapain coba kita ngasih sedekah ke Allah yang Maha Kaya? Terus kalau mau banding-bandingan, mana coba yang lebih tinggi sedekahnya antara kita sama Allah? Nah ini nih mindset sedekah selanjutnya. Jangan deh kita tuh merasa tinggi saat kita berada di posisi memberi, lalu memandang rendah pada orang yang kita beri. Saat kita bersedekah nih, sebenarnya yang dalam posisi membutuhkan itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Iya, kita butuh mereka sebagai payment gateway kita di akhirat. Gampangnya gini deh, mereka adalah tempat kita top up saldo akhirat kita. Kalau saldo akhirat kita dikit, gimana kelak kita beli tiket masuk surga? Jadi, sebenarnya saat kita sedekah itu, kita bukan ngasih, tapi kita tuh lagi nitip. Segala yang kita sedekahin, itu tetap milik kita kok. Nanti di akhirat juga balik lagi ke kita. Maka bener banget, gak ada yang berkurang saat kita bersedekah. Gak akan rugi kita bersedekah, selama niat kita tulus karena Allah. Soal apakah itu salah sasaran, kemudian dalam proses penyalurannya ada yang drama, ya sebisa mungkin memang harus tepat sasaran.
dan prosesnya juga baik sih. Tapi jika itu terjadi di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita, ya biar Allah aja deh yang ngurus. Biarkan itu jadi urusannya dia dengan Allah. Stay calm, Allah gak akan diem kok. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Fokus aja pada apa yang bisa kita kerjakan, fokus pada amal ibadah kita masing-masing. Yang udah terbiasa dengan amalan sedekah, ya terusin aja. Saran aku nih, mulai aja dulu dari yang terdekat. Cek saudara kita, kerabat, tetangga, emak, orang tua, adik, paman, bibi, sebelum sedekah ke yang jauh-jauh. Dan kalau bisa, salurin aja sendiri. Serius, itu lebih baik dibandingkan pakai perantara. Tapi kalau repot, gak ada waktu, it's okay untuk cari perantara yang teman-teman pandang itu amanah.